siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Wali Kota Kota Pariaman, Dr. Roberia SHMH. Pada siang hari ini saya Nuri sebagai MC. Kemudian di sini juga ada Dr. Hendra Sandi Firmansyah sebagai Ketua Peneliti Smart City and Community Innovation Center ITB. Ya, Nah, pada kesempatan siang hari ini kita mau mengadakan ngota ya Pak ya. Jadi ngota ini ngobrol-ngobrol tentang bagaimana pembangunan dan perkembangan smart city di kota yang dipimpin oleh wali kota, wakil wali kota, bupati atau wakil bupati, sekda, kominfo, dan yang terlibat dalam riset dan rating transformasi digital dan kota cerdas Indonesia. Nah, ya, tujuannya ini dari ngota ini yaitu untuk mengetahui kondisi kota sekaligus sebagai bentuk promosi juga, serta melihat kondisi pengembangan dan pembangunan kota cerdas yang dilakukan oleh pemerintah kota. Saya ulangi lagi ya, Mbak, kata-katanya. Nah, nantinya ini hasil wawancara ngota akan dipublikasikan dalam bentuk video TV yang akan ditayangkan di platform media sosial rating rating kota cerdas, rating dan riset transformasi digital dan kota cerdas Indonesia 2023. Nanti di-share-nya di YouTube, Pak. Biasanya kami setelah ini langsung diedit oleh tim video, kemudian kalau nggak hari ini, besoknya, pokoknya di minggu ini pasti langsung di-share di sosial media kami. Begitu, Pak. Ya, demikian pembukaan dari saya. Saya langsung serahkan kepada Dr. Sandi. Untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Nuri atas kesempatannya. Sekali lagi, terima kasih juga kepada Pak Dr. Roberia ya, selaku Wali Kota Pariaman. Salam kenal Pak, saya Sandi. Bapak Ibu sekalian semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sekali mungkin Bapak Ibu sekalian, jadi saya seperti yang tadi saya sampaikan Pak Wali, saya sangat senang sekali dapat kesempatan untuk kembali mewawancara Pariaman, karena kebetulan punya sejarah cukup dekat juga. Saya meskipun agak jauh orang sana juga, Pak. Ibu saya orang Pariaman. alhamdulillah. Gitu. Cuman sudah terlalu lama di sini. Ah, Pada pada tahun 2019 juga kebetulan kan acara kegiatan ini itu setiap 2 tahun sekali Pak ya, kami laksanakan selama setiap 2 tahun, dan kebetulan ternyata Kota Pariaman menjadi salah satu kota khususnya kategori kota kecil yang melit dalam implementasi smart city Pak ya, kurang lebih seperti ya. itu. Nah, jadi ngobrol kota ini seperti tadi disampaikan Mbak Nuri, ingin saya bawa santai aja Pak. Jadi kita akan mengobrol sejauh mana sih sekarang perkembangan Pariaman, apalagi di terakhir 2021 kemarin Pariaman menurut kami sangat ngelit Pak ya, ada beberapa penghargaan yang didapat gitu kurang lebih seperti itu. Nah, untuk ngobrol ngobrol kota kali ini mungkin ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan, atau mungkin ya kita ngobrol santai lah Pak ya. Tapi Ya, intinya untuk tahun lalu Pariaman itu boleh dikatakan sangat ngelit itu. Banyak sekali inovasi-inovasi yang dikembangkan. Nah, di tahun ini Pak, kalau boleh kami tahu kurang lebih seperti apa sih perkembangan Smart City di Kota Pariaman ini diarahkan kemana? Apakah ke pendidikan kah? Apakah ke pariwisata? Atau ya. kemana nih Pak kurang lebih secara garis besar? Mungkin bisa diceritakan Pak. Terima kasih banyak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nah, salam hormat kepada Pak Sandi dan Ibu Nuri atau si Ajo Sandi Ya Pak, ya dan ya. Si Unyang Nuri. Yang Ya, pertemuan ini kami dari pemerintah Kota Pariaman apresiasi dan juga penghargaan kepada SCCIC atas kesempatan yang diberikan untuk kita berbincang-bincang, ngobrol santai. Saya kagetnya tadi ngota itu kok jadi orang Minang gitu loh. Ternyata Pak Sandinya orang Minang ternyata. Eh, Oke, semangat Pak dan salut, tetap ada nuansa Minangnya di ngota walaupun singkatan dari ngobrol kota. Dan kalau bicara Pariaman, Kota Pariaman, Pak Sandi dan Bu Nuri sangat tahu dan udah pernah ke sini. Ya, untuk Kota Pariaman, Pak Sandi dan Bu Nuri sudah sangat tahu. Kalau dibilang kecil, emang kecil, Pak. Saya tidak mencoba untuk berpikir Pariaman itu luas.
Jadi 56 kilometer luasnya cuman. Jaraknya dari Kota Padang, tapi 25 dari bandara. Dan kotanya hanya berluas 6.500 hektar. Data pastinya lagi kita konsolidasi apakah 6.650 hektar atau 6.500 hektar. Nah, kita pastikan. Dan jumlah penduduk memang kategori kecil, cuma 96.000 jiwa, dan yang mempunyai hak pilih hanya 70-an ribu, 70-an ribu atau 71 sekian yang punya hak pilih. Tentu walaupun kecil, tapi ternyata sejarahnya panjang. Nah, Pak Sandi sama Bu Nuri udah tahu lah sejarah panjangnya, termasuk dengan kalau disebut kolonial, maka Portugis pun pernah menjadi menjajah bumi Pertiwi, walaupun banyak buku tidak mencatat dengan baik karena Portugis mendarat di pantai Pariaman. Dan untuk pertanyaan tadi, apa yang dikembangkan 2023 atau 2024, Pak Sandi? Boleh Pak, mungkin saya lebih spesifik bertanya, silakan ya. Teknologi apa ya? Inovasi terbaru yang memang sekarang sedang dikembangkan atau mungkin sudah menjadi apa ya namanya? Sudah menjadi acuan atau mungkin sudah memberikan dampak terhadap masyarakat. Ini apa nih Pak? Ya. Karena kan salah satu target Ngota itu kita ingin berbagi ilmu Pak. Ya. Kota-kota yang dalam tanda kutip telah memiliki inovasi-inovasi, harapannya bisa dicontoh oleh kota-kota yang mungkin nantinya belum secara maksimal memanfaatkan inovasi tersebut. Seperti Nih, itu. kalau itu alhamdulillah ya, alhamdulillah sangat untuk kependudukan dan pencatatan sipil, dan itu memang kebutuhan masyarakat juga akan dokumen-dokumen kependudukan sipilnya, maka Pariaman sudah punya namanya Dukcapil Digi Mobile, dan semoga di daerah lain juga, karena ini kan menjadi Dukcapil ini memang ada semangat atau dorongan dari pusat juga untuk seluruh kependudukan, masalah pendudukan catatan sipil itu menjadi mobile. Dan juga kita punya lagu Indang namanya. Nah, lagu Indang itu layanan pengaduan pindah datang. Singkatan keren bener lagu Indang. Saya aja yang baru sebulan nih dengan singkatan lagu Indang, keren sekali. Layanan pengaduan pindah datang. Dan juga kita punya Samara, sarana pengaduan masyarakat, dan tentu juga ini semoga menjadi hal yang baik. Nah. Jadi intinya mungkin lebih ke pelayanan publik, Pak ya, larinya Pak ya, bagaimana mengoptimalkan pelayanan publik ya. Nah, kita juga karena Pariaman yang bisa kita tingkatkan potensi daerahnya adalah pariwisata. Pariaman tidak punya industri, tidak punya pertambangan, pariwisata dan kuliner lah yang bisa kita tingkatkan. Pariaman juga beberapa inovasi yang kemudian untuk memudahkan. Jadi Pariaman Culture Every Week, Pariaman Culture Every Week ini mungkin akan semakin kita tingkatkan lagi dengan pemanfaatan rooftop pasar rakyat di Pariaman yang dibangun dari dana APBN. Rooftop pasar rakyat. Ya. Rooftop ya, kalau saya tidak salah dengar. Rooftop itu kan atap ya, benar ya? Atap ya? Iya, betul. Jadi larinya menarik itu sepertinya. Bangunan pasar rakyat itu kan biaya APBN dari Kementerian PUPR atas kebaikan hati Pak Presiden dan diresmikan oleh Pak Wapres, sehingga saya sudah tinjau langsung ketika Pak Presiden akan datang berkunjung ke Pariaman. Saya sendiri memeriksa juga sampai ke atasnya, memang udah kuat, bagus dan kuat. Jadi rooftop itu akan kita manfaatkan untuk branding, untuk membranding skala pesona budaya Pariaman. Bahkan juga saya salut juga band. Nah, band itu dari drum band atau organ, bukan organ tunggal, tapi ada bandnya, ada gitarnya nanti, dan masyarakat sudah antusias juga untuk akan menjadi. Jadi siapa tahu jadi ada band terkenal dari Pariaman itu. Menarik Pak. Nah, terus saya lagi berusaha meningkatkan juga semua pelayanan perizinan kita mobilekan, termasuk untuk kebutuhan atau keperluan peningkatan pariwisata kita akan mudahkan layanan perizinan perusahaan. Jadi dengan Lapau Mobile. Lapau Mobile itu layanan perizinan perusahaan mobile. Namanya juga singkatan keren-keren ya. Tadi lagu Indang, sekarang Lapau Mobile. Kan memang ciri khas Minang itu memang mampu merangkai kata-kata, Pak. Oh iya, Pak Sandi luar biasa tahu pokoknya. Kalau Bu Nuri juga orang Minang juga kah? Saya dikasih tahu sama ibu saya, Pak. Alhamdulillah. Karena saya sendiri kan ya di Bilik Minangnya Minangkawe, lebih lahir di Sunda, ya besar di Sunda juga, Pak. Cuma tahu-tahu saya. Lahir di Sunda, Mas Andi. Cuman sering dibawa dulu sama ibu ke sana. Kita jadi mau berpanjang lebar nih, Pak. Ayo silahkan dilanjut, Pak. Jadi intinya fokus ke para wisata, Pak ya, Pariaman ini targetnya, Pak. Iya, saya
kalau bicara potensi, atau saya belum tahu, barangkali saya udah pancing juga kayak tim saya. Kalau ada tambang emas, tambang intan berlian, tolong saya diberitahu segera biar masuk investor besar untuk smart city semakin wow gitu. No. Tapi Wah, ini nggak ada yang mesti tahu Pak Sandi. Bahasa di rumahnya ada tambang emas. Yang saya tahu ya potensi untuk daerah ini adalah pariwisata dan kuliner. Plus ada sulaman-sulaman, lagi kami urus sulaman khasnya Pariaman itu Kapalo Paniti. Kapalo Paniti apa tuh lengkapnya? kepala Eh, penyidik ya. eh, itu akan kita urus untuk indikasi geografisnya, dan alhamdulillah kemarin dari Kementerian Hukum dan HAM tenaga ahlinya menyatakan secara substansi sudah memenuhi hak kekayaan intelektual Ya, betul. pada kelompok indikasi geografis. Dan semoga juga seperti daerah lain yang udah maju industri budaya ya. Jadi kalau ada budayanya kita angkat menjadi indikasi geografis, kita akan jadikan juga satu industri. Jadi sulaman-sulaman yang berciri khas Pariaman kita akan optimalkan sehingga menjadi industri juga. Seperti industri batik di Cirebon, nah Trust Me, kan kayak gitu. Nah, kalau Ya, bisa resmi ya. Pariaman juga punya untuk kita pada posisi semakin menjadikan komponen-komponen smart city ini bisa terpenuhi. Dan tentu saya juga akan mencoba mengupayakan terobosan digital atas promosi pariwisata Pariaman. Mungkin bersama tim kita coba upayakan terobosan digital, karena untuk mempromosikan sekarang kan tidak lagi harus pakai spanduk atau Betul. pamflet atau brosur, tapi kita manfaatkan sarana-sarana digital untuk Konsep promosi. digital marketing, Pak ya. Ya. Yes, Betul, betul, mohon betul. doa juga supaya kita dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Memang PAD dari Pariaman ini apakah memang paling tinggi dari pariwisata, Pak ya, atau dari yang lain nih, Pak? Sebenarnya kalau pada posisi PAD, sisi pajak, kita sama dengan daerah lain lah. Kan jenis-jenis pajak sudah ditentukan seperti Ya, ya. daerah lain. Nah, untuk pariwisata ini kita akan meningkatkan retribusi. Jadi Wah, kalau makin banyak yang datang, pasti contoh pasti. datang dia parkir, dia kemudian berkunjung satu tempat, pintu masuk itu kan berbayar, retribusinya Betul, kita betul, betul tingkatkan. sekali. Ya. Betul, Pak. Nah, kalau pajak sih saya sepanjang pengetahuan saya singkat di memimpin Kota Pariaman, tidak jauh berbeda dengan daerah lain. Karena jenis pajak sudah ditentukan, dan bahkan sekarang dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 beriklan politik, sosial, agama tidak boleh dipajakin lagi. Nah, dulu masih boleh dipajakin, sekarang nggak boleh lagi, jadi berkurang lagi pajak. Tinggal retribusi. Kalau makin banyak yang datang ke Pariaman, tentu kita harapkan PAD untuk Pariaman bertambah, walaupun targetnya 2024 untuk retribusi turun dari 2023 menjadi 8 miliar, namun secara perencanaan turun, tapi secara realisasi kita harapkan bertambah saja. Apa ya, betul. Daripada targetnya tinggi, tahun kemarin 12 miliar, tapi pencapaiannya realisasinya sangat rendah. Gitu. Betul, Jadi betul. PR. Nah, dengan digitalisasi nanti retribusinya bukan lagi digitalisasi yang dimanualkan, tapi semuanya digitalnya ada, pelaksanaannya pun digital. Jadi benar-benar kita akan coba menjadi smart city. Ya, ya. Mohon dukungan juga dari jika ada hal yang perlu diperbaiki di Pariaman oleh SCCIC dengan Siap, Pak. Kita AI siap kita support. akan Apalagi perbaiki. terkait literasi digital, Pak ya. Ya, betul. Kita siap support. Nah, untuk literasi digital, kami mempunyai data. Semoga data saya salah ya, karena baru 80% masyarakat Pariaman itu melek melek Teknologi. Wah, melek teknologi. Nah, menarik, menarik, Pak. Itu data yang melek dari baru atau belum, Pak? Baru tadi, maaf takutnya saya salah dengar ini. ya, makanya saya semoga data saya salah ya. Data Ya, dari staf saya salah ya, tapi saya harus sampaikan 80% baru melek masyarakatnya. Artinya masih banyak masyarakat yang belum terpapar kecanggihan teknologi. Dan ya, ya, di dunia nyata saya keliling pun memang benar masih banyak rakyat yang belum pegang HP gitu loh. ya, Masih ya. banyak rakyat kalau mau menelpon tuh numpang ke temannya mau nelpon gitu loh. Kan gambaran persentase itu di dunia empirisnya kalau memang ada ya itu tergambar juga. Ya semoga data saya salah. Semoga tiba-tiba 2024 sudah makin eh, Tinggi ya. terliterasi tinggi. Tapi kalau penetrasi internetnya mungkin kalau ada bapak-bapak dari Kominfo itu cukup tinggi nggak Pak di Pariaman, Pak, untuk mendukung itu, Silakan Pak? Pak Riki.
penetrasi internet, masih ada nggak blank spot? Blank spot dan lain sebagainya itu. Ada nggak? Blank spot nggak ada. Blank spot mungkin tidak ada kita di Pariaman. Yang ada? Penjangkauan Blank tertentu, service. Blank service. terkait dengan Oke, jadi sebenarnya dari segi infrastruktur sudah cukup menunjang Pak ya, tidak ada blank spot. Hanya saja mungkin literasi masyarakatnya yang perlu ditingkatkan mungkin Pak ya. Nah, Oke, menarik. saya sedih juga sih kalau masih ada blank-blank, walaupun blank service katanya apa itu blank service? Katanya yang ahli IT ini, sebelah kiri kanan saya kan ahli IT. Pak, kalau blank service itu lemot katanya. Oh gitu. Oh, Ya, betul. Ya itu memang PR secara khusus untuk Indonesia sih Pak sebenarnya kan. Nah, apalagi kalau Pariaman termasuk beruntung menurut saya karena saya kemarin ke beberapa daerah 3T mereka itu luar biasa blank spot yang masih banyak, AI-nya malah tidak ada gitu kan. wow. Sedih juga. Terus Tapi ya, ada juga ini katanya Pak Sandi di daerah 3T itu mobil aja nggak ada katanya. ya mobil masih mending, mungkin listrik pun bisa jadi belum ada Pak. Itu kan sedih kan. Tapi ya itulah memang tantangan buat pemerintah kita Pak. Oke, mungkin Ya, kembali lagi ke ini Pak, ke Smart City Pariaman gitu Pak. Nah tadi kita lihat mungkin ada beberapa fokus dari Kota Pariaman. Nah sebenarnya kalau misalkan problem nih Pak, kita berbicara tentang problem. Sebenarnya problem yang muncul di wilayah Pariaman ya mungkin nanti bisa percontohan juga buat kota lain sedang dihadapi kemudian dirasakan berhasil atau memiliki dampak yang optimal dengan inovasi yang dikembangkan. Ini problem apa nih Pak kira-kira Pak? Ya, tadi saya sampaikan keunggulan untuk IT ya. Pemerintah Kota Pariaman sejak 10 tahun belakangan lah, terutama 5 tahun belakangan, ada hal yang bagus dalam sisi bagaimana mencerdaskan masyarakat Pariaman yang tidak mampu atau kurang mampu dengan memberikan beasiswa Saga Saja. Saga Saja itu satu keluarga satu sarjana. Nah itu diutamakan untuk masyarakat tidak mampu yang kita beasiswakan ke universitas yang ada jurusan telekomunikasi informasinya. Jadi jurusan TI kita prioritaskan dan itu Untuk masyarakat umum Pak ya, artinya memang tidak mampu. Tidak Untuk mampu. yang tidak mampu. Oke. Tidak mampu. Untuk yang tidak mampu. Dan itu program yang sangat mulia karena masyarakat itu didorong untuk bisa kuliah dan didorong juga kampus yang membuka jurusan atau fakultas teknologi informasi ataupun yang terkait dengan informasi. Itu cara kita untuk semakin mensmartkan society. Itu sangat, saya pun begitu masuk terharu juga dengan kebijakan yang mulia ini. Ya semoga selalu bisa dikawal tepat sasaran sehingga masyarakat tidak mampu itu kemudian semakin bisa menularkan melek atau literasi teknologinya ke keluarganya atau lingkungannya. Dan untuk problem yang kita hadapi untuk menuju smart city, saya harus jujurnya apa? Kami belum punya rumah pemotongan hewan. Jadi kan ya karena kalau kita ingin mewujudkan kota yang smart itu kan semua sarana prasarana infrastruktur harus lengkap juga. Nah, itu satu. Kemudian pengelolaan sampah. Ini PR saya di awal saya memimpin Kota Pariaman. Ini PR yang bukan perkara mudah. Sebenarnya sudah dibantu oleh pusat, tapi ini tentu menjadi PR juga. Kan tadi Pak Sandi menanya permasalahan untuk kita menuju smart. Betul. Semoga juga ketemu juga satu teknologi artificial intelligence untuk menangani pengelolaan sampah. Karena kalau masih bukan digital sih, elektroniknya ada peralatan-peralatan yang mendorong itu. Namun begitu rusak satu alat berat dan nilainya mahal juga alat itu, menyusahkan juga kita. Sehingga dengan smart teknologi untuk pengelolaan sampah itu semakin membantu. Dan jika ada gagasan di SCCIC ITB untuk smart teknologi pengelolaan sampah, mungkin Pariaman jadi proyek percontohan, saya langsung eksekusi Pak Sandi, Bu Nuri. Ya, menarik Pak. Jadi sebenarnya kita udah ada beberapa teknologi terkait dengan pengelolaan sampah ini. Mungkin nanti kita bisa diskusikan di belakang lewat terkait hal ini Pak ya. Siap, alhamdulillah. Ada beberapa teknologi yang sudah kita kembangkan. Jadi problem di sampah ini sebenarnya lebih ke pengelolaannya Pak ya. Kalau untuk masyarakatnya sendiri bagaimana nih Pak? Apakah mereka sudah ada edukasi untuk pengelolaan sampah atau seperti apa gitu? Ya minimal paling tidak kita bisa mereduksi sampah di titik penghasil sampah gitu Pak. Itu seperti apa? Ini satu pertanyaan bagus dan pertanyaan yang dalam juga. Nah, kalau ke masyarakatnya PR Pemko, PR saya memimpin jajaran juga dan segera akan saya genjot ini Pak. Walaupun kita terbatas soal bukan sumber daya manusia, sumber daya peralatan elektronik misalkan dengan
eskavator ataupun bulldozer, misalkan itu nilainya yang mahal. Ya, Dan betul. satu sisi jika masyarakatnya sudah kita edukasi literasi untuk kemudian bisa memilah sendiri dan memanfaatkan sendiri, kan satu hal yang, makanya pertanyaan Pak Sandi luar biasa ini, Pak Sandi, pertanyaannya dalam juga. Dan ini di Pariaman menjadi PR tersendiri bagi saya, bagaimana masyarakat teredukasi tersendiri, terbiasa dan dibiasakan untuk memilah sendiri. Ya, Itu. mungkin itu bisa dimulai dengan konsep living lab, Pak. Membangun dari sesuatu yang kecil. Jadi di Bandung kita mengimplementasikan sama di beberapa kota juga namanya living lab untuk pengelolaan dan edukasi terkait sampah. Sehingga di daerah tersebut bisa terminimalisir. Kalau sukses bisa disebar di kelurahan lain, kecamatan, mungkin satu kota, Pak. Nah, Sudah ada mungkin itu. konsep itu. Konsepnya kita sudah miliki, Pak. Nanti mungkin kita Nanti di akan belakang layar kirim siap, ke saya dan tim saya ya, siap, Pak. biar Boleh, saya Pak. langsung eksekusi. Bu Nuri Boleh. udah senyum aja, Bu Nuri. Ya kita namanya juga ngobrol santai, Pak. Jadi kita bahas ke sana kemari tapi tidak menghilangkan esensi ngota untuk memberikan solusi, memberikan gambaran-gambaran terkait dengan solusi-solusi yang ada ya di berbagai kota lah ya Pak, kurang lebih Ya. seperti itu, Pak. Sangat Ya. menarik, Pak Wali. Nah, mungkin kalau prioritas pembangunan ke depannya nih Pak, Pariaman sendiri akan lari ke arah mana nih Pak? Kemudian bagaimana si Smart City ini akan men-trigger prioritas pembangunan tersebut mungkin, Pak? Nah, kalau prioritas pembangunan Pariaman ke depan, kita akan mencoba mencapai kota yang benar-benar kategori smart, bukan sekedar piagam ya, atau piagam Iya. penghargaan, bukan hanya formilnya sebagai smart city, tapi benar-benar kota yang smart, yang bisa melayani masyarakatnya itu cepat. Jadi perizinan cepat, pelayanan kependudukan, catatan sipil masyarakat sangat cepat, dan soal hal-hal yang dibutuhkan masyarakat, misalkan ketersediaan pangan dengan informasi yang cepat, dan tentu juga pariwisatanya juga kemudian menjadi satu destinasi yang tujuan seperti layaknya Bali gitu. Saya membayangkan itu kalau ke depannya Pariaman dengan potensi pariwisata luar biasa, benar-benar luar biasa, bukan bukan isapan jempol, tapi atau bukan kecap juga, secara alamiahnya Pariaman sudah banyak Bagus, indah, Pak. Betul. pantainya indah-indah, dan cuman itu tadi belum terbranding dengan baik, Ada terbranding, Pak ya. belum terbranding dengan baik, atau belum dimaksimalkan potensinya. Ya, saya Dan setuju, Pak. Beberapa kali, saya kemarin ke pantai lupa, kemudian nyebrang ke Angso Duo gitu kan. Ke Sodo Bakau ya. itu, Yes. ya itu bagus, Pak. Cuman memang sayang belum tertata ya. Dan harapannya mungkin 2 tahun ini saya lihat, mungkin 4 tahun dari terakhir saya ke sana, mungkin sudah sangat bagus kali, Pak ya. Amin, Sampai amin, amin. Nah, ini Pak Sandi sudah ngasih kode ke saya supaya segera ditata berarti. mungkin juga sudah tertata, Pak, karena saya ke sana kan 4 tahun lalu ya. Saya lagi yang sederhana dulu Pak Sandi, Ya, untuk menuju Smart City itu hal yang sederhana nggak boleh kita lupakan, contoh kebersihan. ya betul. Bali Infrastruktur. itu sampai konsisten menjadi tujuan itu, memang dia sampai ke pelosok tuh bersih benar. Rakyatnya memang mencintai kebersihan, dan itu bukan karena paksaan. Saya jadi salut juga sama Bali itu. Tidak hanya di Sanur, Kuta, apalagi dan Pasar, tapi ke dalam-dalamnya sampai ke pebukitan, pegunungan memang bersih mereka. Dan ini yang jadi PR saya, dan ya saya bersyukur juga bisa diberi amanah untuk memimpin Pariaman. Semoga kebersihan ini menjadi satu mindsetting yang harus saya ubah, bahwa saya ini bukan untuk siapa-siapa, kembali ke untuk masyarakat setempat juga. Allah sudah memberikan karunia kepada Minangkabau, keindahan alamnya, kontur geografinya, topografinya, tapi kalau perihal kebersihan yang tidak ditegakkan, padahal secara religiusnya, karena Minangkabau ini kan adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabulah, kebersihan sebagian dari iman. Bayangkan sebagian itu loh. Nah, ini jadi PR, dan semoga Pemko, tidak hanya saya, jajaran saya kiri kanan juga, dan maupun yang tidak mendengar juga, kita tunjukkanlah hal yang kecil ini menjadikan tujuan yang luar biasa. Smart City itu menjadi tidak sulit. Sekali lagi, saya tidak akan mengejar itu, Pak Sandi, Bu Nuri, tidak akan mengejar formil sebuah penghargaan. Betul. Karena buat apa kita formil penghargaan, setelah penghargaan kemudian kayak Adipura misalkan diberi penghargaan. Saya dapat piala Adipura, lupa lagi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, mulai tertinggal lagi. Karena kan yang diharapkan sebenarnya dampak dari setiap inovasi tersebut, Pak ya, bukan hanya bahwa kita punya inovasi ini kita dapat penghargaan, tapi sementara dampaknya kadang sering kita lupakan, Pak. Saya sangat setuju dengan cara pandang seperti itu. Bahkan itu kami sebagai
dari pendidikan kita sih inginnya setiap riset-riset yang kita kembangkan memang bermanfaat untuk masyarakat, Pak. Seperti Amin. itu. Sangat sepahaman lagi dengan hal itu. Nah, mungkin sedikit lagi Pak, karena kita memang waktunya agak terbatas terkait literasi nih Pak. Tadi mungkin agak sedikit menyambung. Sebenarnya kalau boleh dibilang tadi Pak Wali kurang lebih 80% Pak, tapi bukan berarti itu adalah kondisi yang tidak bagus ya dalam tanda kutip Pak ya. Ya. Kalau Bapak sendiri apakah pastilah memiliki keyakinan nih bahwa literasi ini bakal benar-benar membantu Kota Pariaman. Nah, kalau misalkan ke depannya Pak, apakah ini akan menjadi program prioritas untuk masyarakat ini atau memang ada hal lain yang memang akan diselesaikan Pak? Ya, kalau data yang saya terima dari jajaran saya, dengan data 80% masyarakat teredukasi ataupun tingkat literasi akan digitalnya sudah mantap, artinya masih ada 20%. Dan 20% ini tentu menjadi PR yang kalau dikatakan sulit, tidak sulit kalau dikerjakan. Tapi tidak begitu saja juga menjadi mudah, kalau tidak dikerjakan juga menjadi tidak mudah juga. Nah, tentu pada posisi cara saya prioritas ke depan dibantu oleh semua unsur, termasuk dari ITB juga, lewat SCCIC ini, kita dibantu untuk bagaimana caranya semua saluran, kalau saya sebut semua pintu-pintu untuk mengliterasi ini kan banyak saluran, banyak channel lah. Kalau semua dimintakan tekanan dari pemerintah kota, tentu menjadi tidak baik juga bagi rakyat, seolah dipaksa untuk bisa. Namun tentu ada satu hal yang akan kita coba kembangkan, seperti apa yang dilakukan di kota-kota lain. Rakyat yang membutuhkan pelayanan terhadap pemerintah kota, maka mereka harus melek teknologi, menggunakan pun ya dibimbing. Itu kan satu strategi juga supaya pelan tapi pasti mereka akan terbiasa menggunakan kecanggihan dan kemajuan teknologi informasi. Saya berpikir sederhana saja untuk kemudian meningkat. Tapi kalau dipaksa mereka punya handphone kan tidak juga, nggak baik juga. Atau siapa tahu nanti saya dapat donatur atau dana-dana dari luar, bisa saya belikan handphone masing-masing, kan bagus juga Pak. Harapannya seperti itu, menarik. Tapi memang hal-hal seperti itu memang bisa dilakukan Pak, karena kami pun pernah membantu beberapa kota dan kabupaten. Jadi mereka memang dapat CSR atau dana bantuan. Yang terakhir itu kami kerjakan dari Dani Mark. Jadi itu kerjasama dengan, saya lupa, Pemprov Jateng atau kotanya saya. Nah, jadi danain oleh mereka, kita yang membantu untuk mengerjakannya. Oh, yang Jakarta pun kemarin seperti itu. Yang Smart Chain Jakarta, dia ada dana dari Berlin, kita support untuk pengembangan Smart Chain di Jakarta, Pak. Nah, hal seperti itu saya rasa sangat bisa untuk dilakukan, Pak. Jadi untuk dana yang ketiga, Pak ya. Alhamdulillah, keren. Semoga Pak Sandi, Bu Nuri berkenan juga sampai ke Pariaman mudah-mudahan, Pak. Insyaallah. dana besar tadi. Yang menarik, literasi digital ini, kalau setiap desa sudah terpasang CCTV, kan masyarakat biasa itu harus kita tunjukkan dulu wujud konkret kemajuan kota. Kalau kemudian setiap sudut sudah ada CCTV, kemudian cepat datang, misalkan dengan adanya CCTV, kan yang baik kita cari. Yang baiknya adalah begitu ada masyarakat membutuhkan bantuan dari pemerintah kota, nah pada saat informasi dengan CCTV tadi cepat ketahui, kita cepat datang, nanti lama-lama kan pasti mindsetnya rakyat itu, oh ternyata digital itu sangat penting gitu. Dan digital tidak hanya membawa kemudaratan saja, tapi kemanfaatannya banyak. Saya barusan tadi pastikan apakah semua desa sudah dilengkapi kecanggihan teknologi. Nah, baru 1 gitu. Jadi sudah ada berapa desa, Pak Kabid, Pak Sekretaris? Belum semua. Jadi 55 desa itu berapa desa yang sudah? Nah, ini harus punya data. Sudah ada 20 desa? Belum. Tapi berarti targetnya membangun dari desa, Pak ya. Artinya dari desa dia akan langsung ke level kota. Itu memang sangat menarik sekali, Pak, konsep seperti itu. Jadi harapannya masyarakat benar-benar paham, Pak ya. Meskipun bahwa kita sadari bahwa memang untuk transformasi digital itu kita tidak hanya berbicara teknologi, Pak ya, tetapi juga bicara terkait dengan bagaimana menyiapkan sumber daya manusia, dan itu sudah mulai dilakukan oleh teman-teman di Pariaman. Itu suatu hal yang luar biasa menurut saya. Betul sekali. Sudah banyak aplikasi-aplikasi memudahkan, tapi dengan adanya undang-undang aparatur sipil negara yang menghendaki digitalisasi itu terintegrasi, bahkan juga peraturan presiden yang menghendaki percepatan transformasi digital, itu meminta satu konsep yang semua terintegrasi, tidak jalan sendiri gitu. Kemarin mungkin 10 tahun yang lalu kita berlomba-lomba setiap kegiatan bikin aplikasi, dan itu nampak sampai sekarang hasilnya akhirnya mungkin banyak aplikasi, walaupun niatnya baik tapi makin banyak akhirnya repot juga rakyat, jadi juga, Pak ya. digital kan bingung.
Nah, Ya, digital yang manual, jadi akhirnya digital yang manual jadinya nggak terlalu banyak. Tentu Pariaman juga akan kita satukan, dan satu kebijakan sisi regulasi atau sisi hukumnya, saya akan meminta setiap desa punya peraturan desa tentang data desa presisi. boleh dijelaskan Pak itu. Jadi saya sebenarnya mau selesai, tapi menarik juga itu data desa presisi ini Pak. Data desa presisi ini dalam rangka kita menuju smart city. Menariknya Pariaman ini kecil, tapi struktur kepemerintahannya hebat loh. Ada desa, ada kelurahan. Cuman di Minangkabau, Pariaman dan Sawalunto nggak punya nagari. Nah, jadi unik. Jadi kalau disebut kota itu kan harusnya kacamata kita berpikir logika simetris kita, bukan asimetris ya. Logika simetris kita harusnya berpikir kalau ada kota berarti hanya lurah gitu atau kelurahan. Tapi di Pariaman ada 55 desa, ada 17 kelurahan. Jadi luar biasa kan? Nah, data desa presisi ini ataupun data kelurahan presisi, data penduduk seperti usia, umur, rumahnya, kondisi, data numerik, data spasial, data kategorik, data analisis itu kita buat dalam satu data dasar yang presisi menggunakan kemajuan teknologi informasi, sehingga akurasi akan siapa yang benar-benar miskin, siapa yang benar-benar membutuhkan, apakah kategori lansia atau balita, dan apakah benar-benar tidak mampu dengan kondisi rumahnya yang memang real karena presisi. Nah, ini kita angkat menjadi satu data dasar yang sehingga saat digunakan untuk misalkan pemerintah pusat mengembangkan satu data, kebijakan satu data. Dengan data dasar ini, maka data ini bisa kita alirkan lewat channel atau saluran bernama satu data. Dan ini udah presisi. Kalau dibutuhkan lagi lembaga lain ya, kita udah punya data dasar. Atau di masing-masing kementerian itu kan, kalau Kementerian Sosial ada namanya DTKS, data terpadu kesehatan sosial, dan itu sebenarnya banyak data dasar juga, atau di BPS juga ada nama data dasar yang lain lah. Nah, ini saya dorong secara hukumnya kita siapkan infrastruktur untuk ataupun instrumen hukumnya supaya desa-desa ini sudah melek kebijakan untuk menuju smart city yang benar-benar real smart city. Nah, sehingga tadi kalaupun kita akan kembangkan lagi setiap desa punya CCTV itu menjadi memudahkan saluran data dasar ini, data yang numerik, spasial, kategorik, dan data analisis. Sehingga kita tidak bisa lagi kemudian tanda kutip berbohong, jadi bahkan bangga dengan data masyarakat miskin ekstrim gitu loh. Saya begitu masuk, saya sudah langsung konsen apakah betul data yang kita punya itu masyarakat miskin ekstrim itu betul nggak tuh ada. Dan saya sudah sampling, dan pada posisi itu yang saya katakan, kita digital banyak, karena dorongan pemerintah pusat untuk aplikasi pejabatnya di PIM 4, PIM 3, PIM 2, PIM 1, aplikasi. Nah, itu udah banyak. Tapi kalau kemudian digital yang kita manualkan, nah saat kita membuat aplikasi kan manual kita digitalkan, tapi begitu ada aplikasinya, lama-lama karena banyak masing-masing jalan sendiri, itu digital yang kita manualkan, yang membuat orang bingung juga. Nah, sehingga data dasar ini menjadi mudah nanti tersalurkan datanya, dan itu bisa dipertanggungjawabkan real time karena yang mengolah data itu adalah masyarakat atau pemuda di desa itu masing-masing. Nah, itu bayangan indah yang akan saya kembangkan, walaupun dengan status PJ saya bersifat sementara gitu loh. Hanya sementara penugasan dari pusat, tidak definitif. Dan Pak Sandi, Bu Nuri, jangan diharapkan didorong juga saja definitif, karena saya masih PNS. Saya masih mencintai PNS saya. Masih senang berbakti untuk negeri, Pak ya? Ya, saya masih senang bahagia dengan PNS saya, Pak. Karena kalau mencalonkan jadi kepala daerah itu PNS harus berhenti. Nah, dan tidak harus netral lagi, Pak ya? Betul. Kalau saya menjadi calonkan nggak netral lagi. Betul, Pak Sandi luar biasa, Pak Sandi, Bu Nuri. Ya, wah seru sekali Pak. Sebenarnya masih banyak sih yang ingin saya bahas, apalagi kalau mungkin nanti berkesempatan di sana banyak sekali hal yang ingin didiskusikan. Cuman memang waktunya Pak ya, memang relatif sedikit. Saya sebenarnya sangat tertarik dengan program tadi Bapak tuh, bagaimana memang membangun infrastruktur teknologi dari dasar yang tidak hanya berbasis teknologi Pak ya, bagaimana menyiapkan manusia dan seterusnya, sehingga harapannya tadi disampaikan kota itu bisa benar-benar smart, tidak hanya sekedar smart jargon gitu kan, tapi betul Pak. Masyarakat. Setuju banget. Saya orangnya Pak, kalau soal formil banyak kegiatan, bisa nggak saya pakai baju kaos? Bisa, ya sudah, saya pertama kali di sini pakai baju kaos Pak. ya, menarik. Biar nggak ini. Tapi ada satu peristiwa, jadi ada acara Bundo Kanduang. Saya dalam hidup saya baru itu pertama itu, di ruangan itu ibu-ibu pakai itu
Pakai apa? Syariah. Tinggulua. Pakai Tinggulua. Seluruhnya pakai Tinggulua. Saya habis keliling kota sekalian lari. Terus boleh nggak saya buka acara begini? Pak, tolonglah Pak, jangan katanya. Kayak itu. Kalau gitu saya tukar baju dulu saya bilang. Oke, menarik. Baik, sepertinya Pak Wali, terima kasih. Waktu kita sangat Yap, terbatas. Jika sama-sama. diizinkan, kami izin untuk bersambang ke sana kembali. Saya sudah ingin ke Pariaman, Pak. Makan gulai kepala kakap. Saya lupa di daerah mana itu enak banget. Saya tunggu Pak. Itu mau saya kembangkan supaya smart juga Pak. Tidak Ya, susah orang mencari. Jadi kalau Pak Sandi Bu Nuri ke sini, kalau telepon saya pasti saya akan fasilitasi. Tapi bisa aja kan Pak Sandi Bu Nuri nggak mau nelpon saya, nggak mau nelpon anak buah saya, terus nyarinya susah. Nah, kalau nyari susah berarti nggak smart city. Berarti. Nah, siap. saya biasanya kan pusat itu kan suka nggak ngontak, jadi jalan sendiri. Kalau masih susah mencari kepala lawak itu tandanya nggak, Pariaman belum smart city. Parameter yang sederhana, tapi sangat mengenal, Pak. Betul. Karena kan Betul. itu khas, ya, Pak, ya. Yes. Pak Wali, terima kasih sekali waktunya, Bapak Ibu sekalian. Mungkin sedikit request dari kami, Pak. Ini kan wawancara pasti nanti akan kami sedikit edit dan lain sebagainya Ya. untuk kami izin untuk diupload. Kemudian RKC itu identik dengan pengisian kuesioner, Pak. Jadi kami mohon bantuannya ke Kominfo untuk mengisi terkait kuesioner yang sudah kami sebar. Siap. Itu kurang lebih. Terima kasih sekali Pak Wali atas waktunya. Kasih. Dengan demikian untuk wawancara ini kami akhiri. Saya serahkan lagi kepada Mbak Nuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Terima banyak. kasih Pak Wali. Ya, Ya, ya baik. Terima kasih untuk Dr. Sandi. Menarik sekali tadi pembicaraannya ya Pak ya. Banyak hal yang saya tulis juga di sini untuk pembelajaran. Tadi mulai dari ada lagu Indang untuk layanan paduan pindah datang ya Pak ya, betul ya? iya, iya. Kemudian ada Samara, sarana pengaduan masyarakat. Dan saya juga tadi tertarik sekali Pak dengan Saga Saja. Di situ ada program beasiswa ya Pak ya untuk satu keluarga, satu sarjana ya Pak ya. Jadi Kota Pariaman ini menargetkan bahwa kota ini tuh bukan hanya smart secara teknologi, secara infrastruktur, tapi juga manusianya juga di situ membentuk manusia yang dia intelek ya Pak ya, salah satu targetnya begitu. Dan salah satu targetnya lagi adalah masyarakat yang tidak mampu, yang akses untuk universitasnya kecil gitu ya Pak ya. Ya. Kalau saya dulu Pak ke Minangkabau itu sekitar tahun 2018 Pak. Udah lama berarti. Iya udah lama betul. Jadi awalnya saya hanya ingin lewat Lembah Anau aja. Sebenarnya saya pengen lihat itu aja Pak. Terus pulang dari sana itu saya nggak mau pulang sebetulnya karena memang indah sekali Pak. Tanah Minangkabau itu nggak ada macet, kemudian memang alamnya juga bagus ya Pak ya. Ya semuanya mudah itu aksesnya dan makanannya enak juga Pak. Ya betul. Kita tunggu. Ya Pak, baik Pak. Saya terobsesi sama soto Pak pulang dari sana. Karena di Bandung nggak ada soto yang seenak di sana Pak. Alhamdulillah. Makanannya. Alhamdulillah. Kalau misalnya, ya betul Pak. Dan ya karena kita sudah sampai penghujung acara Pak, kalau misalnya sama saya nggak ditutup, saya ngobrol-ngobrol terus sama Bapak. Dan iya baik Pak, kalau begitu. Terima kasih Pak sudah hadir pada siang hari ini, telah menyempatkan waktunya kepada Pak Eka juga yang selama ini memfasilitasi komunikasi kami Pak. Saya ucapkan terima kasih. Sekian, saya tutup ngota pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketemu lagi Pak Wali, Bapak Ibu sekalian. Sama-sama. Samo-samo.